memuji Tuhan lebih lagi bersama si anak Tuhan. Dia Allah yang besar.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berkata bahwa hati kami adalah tanah yang paling subur di muka bumi. Kami tidak mau menjadi salah paham dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi salah paham dengan kebenaran-Mu Tuhan. Tetapi kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap benih firman-Mu itu tertanam, bertumbuh, berakar dengan kuat, dan berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar setiap benih firman-Mu itu, firman yang kami terima, kebenaran yang kami terima, itu memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari percaya Dia dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat,
lewat situasi keadaan. Ajar kami untuk berespon benar. Karena Tuhan mendidik dan mengajar orang-orang yang dikasihinya dan dianggap sebagai anak-anaknya. Kami tahu kami bukan anak-anak gampang atau anak-anak haram, tetapi kami adalah anak-anak Allah. Dan kami relakan hati kami untuk dididik, ditegur, dan dihajar. Terima kasih Tuhan. Urapan yang baru turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Salam, saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ini adalah waktu perubahan. Masa di mana Tuhan sedang melakukan sebuah perubahan. Dan pandemi ini sebagai tanda saja. Ini awal sebuah perubahan. Tetapi seringkali karena orang itu tidak tahu, saudara, dia berespon salah. Dan hari-hari ini saya sedang berdoa di tempat-tempat di mana itu menjadi saksi terhadap sejarah perubahan di Indonesia. Itu mereka menikmati bagaimana perubahan dari Hindu Buddha itu terjadi, saudara. Memang di masa perubahan ini ada orang-orang yang jadi korban perubahan. Makanya kalau saudara itu gaptek, ya, saudara kan jadi korban perubahan. Contohnya dalam hal berjual beli. Kalau saudara gaptek, ya saudara nggak akan ada yang beli, saudara. Karena semua pada di rumah, saudara. Entah itu jual makanan, jual apa sih. Karena pasti ada korban. Yang orang-orang yang mengeraskan hatinya itu jadi korban perubahan zaman. Kalau saudara tidak mau berubah, saudara jadi orang jadul, saudara jadi orang aneh. Som ini sudah kelasnya 2. Sekali ngajar saya di alam, ya, alam nyata dan alam lain, saudara kan? Ini bisa, nggak tahu ada kira-kira 20 berapa ya, 25 atau berapa yang peserta dari luar dan dari dalam. Di Zoom 10. Zoom 10. Kira-kira kurang lebih 10. Nah itu saudara, ini sekarang zaman. Kalau saudara ini tidak bisa gaptek mempertahankan diri dengan gapteknya, saudara kan kegilas perubahan zaman. Kalau saudara hari ini ingin menikmati sebuah perubahan, perubahan itu dimulai di sini, di cara berpikir, saudara. Karena di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau saudara ingin menikmati sebuah perubahan zaman dan menikmati dampaknya, saudara ibadah benar. Ibadah itu totalitas, bukan sebagian. Totalitas, waktu dan seluruh hidup kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Semua. Ya. Karena ini bicara tentang persembahan yang hidup. Bukan hanya persembahan ke kantong kolektor, saudara, tapi persembahan hidup kita. Banyak orang berpikir kalau sudah pelayanan sudah, persembahan sudah, totalitas. Hidup saudara itu untuk siapa? Kita diciptakan untuk apa? Di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan itu punya tujuan buat saya dan saudara. Kenapa mesti ibadah itu benar? Supaya berubah. Tanda perubahan itu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bisa membedakan motivasi orang itu benar atau salah. Itu. Motivasi ini saudara tulus atau saudara palsu, itu tahu ini pelayanan benar atau tidak. Itu bisa membedakan, saudara. Mana yang daging, mana yang roh. Itu mana suara Tuhan, mana suara hati. Kalau saudara tidak bisa membedakan, ya, saudara berarti ibadahnya nggak benar. Masa sih membedakan? Nggak bisa. Memang manusia ini kan disuruh berubah itu susah. Karena sejak kejatuhan manusia di Taman Eden ini jadi susah. Dosa itu membuat susah orang berubah. Ayam lebih gampang. Ayam ini dilatih 3 kali untuk naik tangga, besok keempat udah naik tangga sendiri. Tapi saudara sudah ikut SOT, FA, ibadah jadi orang Kristen bertahun-tahun, berubah enggak? Loh, lebih mudah ayam, saudara. Makanya Tuhan itu bayar kita ini sampai dia rela mati di Yerusalem. Itu sebagai bukti bahwa begitu berharganya manusia dan juga sulitnya manusia. Jadi gimana caranya? Kata berubah ini change, ya. Berubah, Tuhan mau berubah. Tujuannya Tuhan bisa tercapai kalau saudara berubah. Di dalam terjemahan lain, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di ayat 2 itu dikatakan begini: janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Loh, banyak orang itu mengikuti standar dunia. Dunia takut, ikut takut. Khawatir, ikut khawatir. Loh, ubah orang khawatir jadi percaya itu ternyata setahun tidak cukup loh. Sekarang aja saudara masih takut loh, gara-gara COVID. Ternyata saudara takut itu sudah muntahan. Nah, ini memang tidak mudah manusia. Kita ini punya habitat. Keluarga kita mungkin punya norma-norma leluhur. Ketika di dalam Kristus, maka kata pertobatan itu ya, itu bukan hanya percaya Yesus selamat, tetapi dari kata metanoia, berubah cara berpikirnya. Makanya ini meninggalkan norma-norma dunia itu perubahan cara berpikir. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Berubah itu apa? Memiliki kepribadian yang baru, bukan kepribadian ganda. Makanya nanti tak kasih contoh ya, orang yang punya kepribadian ganda, kembar itu enggak, susah berubah. Makanya ini seorang namanya Thomas, akhirnya terakhir dia dilempar lembing perutnya di hatinya supaya berubah, mati. Karena orang sampai punya, orang Jawa itu punya keyakinan ciri wanci lelai ginawana. Orang itu sulit berubah, bahkan sampai mati. Di terjemahan lain lagi ya, di ILT 3. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tapi berubah. Tapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi saudara, Tuhan mau kita nih ya, pembaharuan pikiran. Berubah itu pikiran yang dibaharui. Jangan ikuti zaman, tren. Orang itu kan senang ikuti tren. Makanya gampang orang terhanyut. Karena apa? Mudah terhasut mengikuti tren. Saudara. Ini
gampang pikirannya ini dihasut. Kalau kita tidak mengubah pikiran kita totalitas kepada Kristus, kita mudah diserongkan, mudah dihasut. Makanya saya ini ya bersyukur ya, sejak bertobat ini saya sudah punya prinsip, hari Minggu itu harinya Tuhan. Mau digaji berapa, mau diajak melancong, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya diajari sama gembala saya, hari Minggu itu harinya Tuhan. Dan saya dengar sekolah Minggu itu kan nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Karena kerja itu sudah. Kalau hari Minggu saya bukan hanya di 2 jam loh sudah. Tapi kerja di swasta yang bonafit itu 3 jam. Bahkan selewat jam 12 sudah 4 jam malam. Tapi saya enggak. Bahkan ketika kerja di kontraktor gitu, ini di langsung bos saya loh. Saya ini kan megang divisi laboratorium quality control. Mereka berkata ini kan harus kerja, saya tidak mau. Dan ini siapa yang tanggung jawab? Saya tanggung jawab, tidak apa-apa. Tapi saya tidak akan kerja. Akhirnya saya karena bos ini belum bertobat, saya keluar saudara. Akhirnya saya pindah konsultan, ngawasi kontraktor yang saya dulu bekerja. Saya bilang, saya tanya sama bos, gimana Pak, sudah ke gereja? Belum. Ya akhirnya terbuka kalau dia lagi bangkrut, rugi dan sebagainya. Karena Pak tidak mengutamakan Tuhan. Saya bisa bersaksi, bisa nebur ini pos yang dulu bos saya sudah. Kan akhirnya betul sudah. Dia cerita, mesti ada pencurinya ini, kenapa bangkrut? Kenapa rugi? Saya bilang, saya ngitung di atas kertas, mesti untung. Kenapa proyek rugi? Betul saudara, ketika dia, sekali loh dia ke gereja, wah dia langsung cerita benar. Pak, ini ada satu karyawan yang sudah bertahun-tahun itu setiap pagi ngambilin sholat. Dan itu sudah kong kali kong dengan orang gudang, semua pencurinya di office. Akhirnya ini baru sekali ke gereja, dia terima kasih sama saya. Dan semua dibawa kantor polisi, ditelanjangi di kantor polisi. Zaman dulu kan masih boleh, sudah dihajar. Nah baru. Nah seringkali banyak orang tidak punya prinsip, sehingga apa? Kesaksiannya terhalang. Mau di berapapun saya enggak. Nah di dalam terjemahan yang lain lagi, di sini dikatakan begini. Terjemahan YLT3 sudah ya. Sederhana. Artinya kita tidak boleh lagi mengikuti cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi marilah kita menyerahkan tubuh kita sebagai korban persembahan kepada Allah, dan Dia akan memperbarui pikiran kita. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, totalitas, Tuhan tidak pernah akan bisa memperbarui pikiran kita. Makanya orang yang mendua hati itu nggak akan tenang. Sedangkan waktu di Taman Eden aja manusia bisa jatuh dalam dosa, apalagi setelah di Taman Eden. Makanya saudara, ibadah itu adalah kata kunci untuk mengalami metanoia, perubahan cara berpikir. Dunia saudara akan berubah kalau cara berpikir saudara berubah. Apa yang saudara lihat akan berubah. Apa yang saudara dapatkan akan berubah. Hidup saudara akan berubah kalau cara berpikir kita berubah. Di sini apa? Dan Dia, Tuhan, akan memperbarui pikiran kita. Kata kuncinya adalah menyerahkan hidup kita sebagai korban. Serahkan.
Kan kita ini kan tempatnya ngeyel, tempatnya dali, tempatnya kita ini apa? Play victim, merasa dizalimi, ya kan? Ya. Kalau saudara ditegur, saudara bertobat saja, gak usah merasa dizalimi. Saudara, itu namanya orang gak mau bertobat. Nah, ini bagaimana pikiran itu bisa diperbarui kalau dia tidak menyerahkan diri? Kita lihat lagi, ya, terjemahan lain, terjemahan lama. Dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini, melainkan ubah rupamu dengan pembaharuan hatimu. Saudara, wajah saudara itu adalah itu adalah hati saudara, pancaran dari hati saudara. Jangan percaya ada orang ngomong hatiku tuh baik, nah, sementara wajahnya semrawut. Alkitab ngomong, ubahkanlah rupamu dengan pembaruan hati. Saya berani ngomong rupamu gitu kan karena baca Alkitab. Ini Tuhan yang ngomong sama saudara. Coba saudara ngomong rupamu, pasti tersinggung sebelah saudara. Tapi kalau lagi baca, dibacakan aja, ya. Ubahlah rupamu. Loh, aku lagi baca ini. Jadi lihat wajah sebelahnya, saudara, rupanya gimana? Itu ekspresi dari hatinya, saudara. Karena Alkitab berkata, ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu. Makanya saya nggak percaya orang berkata hatiku baik, sekalipun aku mulutku jelek, begitu. Itu kan orang kuno, saudara, suka ngomong begitu. Hatiku tuh baik, penuh belas kasihan. Tapi bukan belas kasihan, tapi hanya kasih. Di sini, saudara, jangan menurut teladan orang dunia. Banyak orang itu kok terkagum dengan orang dunia, falsafah dunia, horoskop, feng shui, apalagi, ya banyak sekali. Weton primbon, wah ini nggak cocok ini. Kamu ini lahirnya sionya macan, yang perempuan. Nah sementara kamu sionya tikus, kamu dimakan istrinya. Pasti. Makanya banyak laki-laki yang kalah sama istrinya, karena istrinya sionya macan, dia sio tikus. Akhirnya karena saya udah cinta, satu kali nyesel, kenapa aku nikah sama macan, sementara aku tikus. Penyesalan di kemudian hari itu tidak ada arti. Makanya pilih macan ya nikah sama macan, tikus sama tikus, anak Tuhan sama anak Tuhan, begitu. Masa anak muda Tuhan nikah sama macan? Nah ini sudah. Dia berharap macan bisa berubah jadi apa? Tikus. Haleluya. Jadi dimulai pikiran, saudara. Apakah ngubah pikiran gampang? Oh susah. Kita buka contoh ya. Di dalam Yohanes pasal 11. 1 minggu sebelum Paskah ini ada peristiwa Lazarus dibangkitkan. Tuhan lewat peristiwa ini sebenarnya sedang ingin mengubah cara berpikir orang-orang untuk mengenal bahwa dia ini adalah Mesias. Mesias itu sudah datang. Tapi justru ketika dia memberitakan dia Mesias, malah orang Yahudi bunuh dia, saudara. Salibkan dia. Supaya berita tentang Yesus Mesias itu dibungkam. Itu caranya ya seminggu aja. Di ayat yang pertama dikatakan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Lazarus itu artinya bahwa Tuhan telah menolong. Tapi faktanya dia sakit dan mati, saudara. Tapi kebenarannya Tuhan telah menolong. Makanya hati-hati kalau kasih nama anak. Yang benar kasih nama anak, saudara.
kasih nama anak itu destiny masa depan. Karena dikasih nama Tuhan telah menolong, maka sekalipun mati pun Tuhan tetap tolong. Sudah. Dan dikatakan saudara-saudaranya Lazarus ini Marta dan Maria. Maria ini ya perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Tetapi ternyata pengorbanannya itu ternyata tidak membuka akal budinya untuk mengenal bahwa dia adalah Mesias. Pelayanannya Marta itu ternyata tidak membuat dia kenal dengan Yesus. Makanya banyak orang pelayanan tapi tidak kenal Tuhan. Kita minggu yang lalu sudah belajar siapa? Imam. Lihat orang babak belur ya. Turun dari Yerusalem, dilewatin aja imam. Ini pelayan. Cuek bebek. Ada contohnya ada apa? Kertas ya. Nggak diambil. Yang kecil aja. Jadi nggak peduli. Lewi juga sama. Lewi ini bapaknya ya. Ini dari bapaknya sudah Kristen, anaknya Kristen. Tapi melayani Tuhan. Tapi tidak mengubah hidupnya. Ini yang dirampok sama penyamun-penyamun ini. Dia ini ya bersembahyang saudara. Tetapi ya Pak saudara, karena kikir dikuntit perampok. Mestinya kalau namanya datang ke rumah ibadah itu kan mempersembahkan sesuatu, bukan hanya pamer duit kemudian bawa pulang lagi. Ternyata itu celah saudara, akhirnya dirampok habis-habisan. Tapi ternyata loh, pelayanan itu tidak mengubah, tidak membuat seseorang kenal Yesus. Wah, Marta itu kurang sibuk apa? Pelayanan, cuman pelayan, ini pelayanan, semua pelayanan. Maria kurang apa? Ya, duduk di kaki Tuhan, saudara. Tapi ternyata mereka belum kenal bahwa Yesus Mesias. Makanya Tuhan Yesus ini ingin mengenal isi batok kepalanya orang-orang di sekitarnya. Dan Lazarus yang sakit itu saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, Tuhan berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Lazarus itu artinya apa? Halo? Tuhan telah, sudah ada rencana ilahi dalam hidupnya. Makanya penting kita ini punya legalitas anak Allah. Sehingga ada tanda tanda darah dalam hidup kita. Tanda kepemilikan Kristus. Sehingga sekalipun kita sakit, tidak mati. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Tuhan Yesus sengaja. Kenapa kok sengaja? Karena menurut keyakinan orang Yahudi, kalau dia dia langsung diberitahu Lazarus mati kemudian ke sana, dia bangkitkan. Orang Yahudi itu punya kepercayaan. Orang yang mati itu kalau belum lewat 3 hari, itu nyawanya masih melayang-layang, ya. Dan kepercayaan itu kan sampai hari ini dipercaya oleh orang Jawa ya juga kan, orang Tionghoa, ya. Apalagi orang Tionghoa kan itu salah satu orang Batak itu juga itu rumpun dari turunan
suku Yahudi itu suku Dan yang hilang, saudara. Itu ke Indonesia, termasuk ya Batak, Manado, itu campuran dari Mongol ya, Dayak dan sebagainya. Dia masih percaya. Dan keturunan ini kan keturunan Yahudi kan nyebar seluruh Indonesia di bangsa-bangsa. Ya berubah bentuk ya, di Jawa ini kan berubah bentuk. Kawin dengan orang India tinggal hitamnya aja. Hidungnya pesek. Nek baik kan putih dan mancung. Nah kan sudah. Kita ini ketemu jeleknya pesek dan hitam. Peseknya kayak orang apa? Hokian sana. Tapi hitamnya kayak orang India. Makanya kan perkawinan di Amerika kan orang bule dan orang China ya, dari Asia, dari Cina daratan dan Cina kepulauan itu menikah sama orang bule bagus-bagus. Tapi dia menikah sama orang Indonesia jadi orang Jawa, kok tidak seperti nikah orang bule. Mesti kan kayak orang bule, orang Jawa ya, hidungnya panjang kayak orang India, kulitnya putih seperti orang Cina, Tiongkok. Ya maunya kita maunya kita, saudara kan. Lah saudara, ini keyakinan ini masih dipercaya oleh rumpun-rumpun turunan dari Mongol dan Tiongkok, saudara. Karena ini memang keturunan orang Yahudi. Maka Tuhan Yesus sengaja tidak datang sebelum hari ketiga. Karena apa? Kalau sebelum hari ketiga, rabi-rabi Yahudi itu bisa manggil arwahnya lagi balik. Sehingga mereka akan berkata, itu rabi-rabi Yahudi ya biasa. Makanya dia datang hari keempat, supaya mereka tahu bahwa dia ini Mesias. Tapi sebaliknya untuk mengubah cara berpikir, bukannya malah mereka bertobat, malah menyalibkan, saudara. Dan saudara, ini ada murid-muridnya itu berkata, mengingatkan Tuhan. Kadang-kadang kan ada orang-orang ini seperti murid Yesus itu bermaksud baik, tapi belum tentu benar. Rabi baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi sebaliknya, orang yang berjalan pada malam harinya kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ini saudara. Jadi saudara, Lazarus itu memang mati, tapi Tuhan Yesus sengaja tunggu sampai 4 hari, maka dia tunda 2 hari. Makanya saya sering kali ini ketika diberitahu ada jemaat sakit, saya tunggu. Tuhan, sakit itu kan tidak akan membawa kematian. Tapi kalau Tuhan ngomong gini, nah ini 2 hari aku panggil, oh saya mesti datang. Mau dipanggil atau mau suruh nyembuhkan, saya doa sembuh. Percuma kalau datang orang didoakan nggak sembuh kan? Itu aja. Karena saya percaya penyakit itu tidak akan membawa kematian. Amin. Saudara nggak perlu dengan sakit, takut dengan sakit. Amin. Karena justru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Loh, ini teman saya di Palu itu 22 hari kena COVID, sembuh. Itu sudah di keluarga sudah menyiapkan peti mati. Wah, sudah di rumah sakit dia sembuh, malah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dia kesaksian, artinya orang dibaptis, saudara. Makanya kalau sudah ingin produktif membawa jiwa-jiwa, alami dulu kematian supaya saudara cerita. Ini ada satu murid namanya Thomas, ayat 16 ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu orang-orang, yaitu murid-murid yang lain,
marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, Thomas itu provokator. Ngomongnya itu provokatif sekali. Thomas itu artinya kembar. Artinya dia mendua, saudara. Makanya kalau ada orang namanya Thomas, lah, orang hati-hati. Kalau saudara itu terbiasa mendua, itu saudara ini Thomas ini, orang provokator. Kalau orang sudah provokator itu penyakit spiritnya adalah bohong. Zaman nenek saya, kalau saya gondongan, nah saya dikasih tahu, kamu pasti karena bohong kan? Kamu karena bohong. Orang gondongan itu menurut nenek saya karena pembohong, suka bohong. Makanya kalau ada ketemu orang gondongan, punya besar, wah, ditengking aja orang bohongnya. Bisa sembuh dari bohong itu kempes. Saya akhirnya kempes pada waktu itu. Padahal sebenarnya karena kekurangan zat besi ya, Bu dokter ya. Tapi waktu itu saya percaya nenek saya bertobat ya. Saya ngaku karena sudah bohong. Akhirnya sembuh. Ya percaya sudah. Kalau sudah nggak percaya tanya nenek saya sudah dikubur. Jadi Thomas itu mendua. Makanya orang yang mendua hati itu nggak tahu. Dia suka provokasi, menghasut. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia. Dia menghasut teman-temannya juga. Dan Thomas itu bisa beralih nama di nama siapa. Tapi spiritnya ada. Spirit Thomas. Makanya kan saya belum pernah ngasih nama orang yang baptis Thomas, Yudas, tidak ada. Ini hati-hati ya, Thomas, Yudas itu kan sebelum Paskah itu kan ada. Kalau Thomas masih lumayan jadi martir, saudara. Tapi kan endingnya nggak enak, saudara. Kemudian, saudara, di ayat yang berikutnya, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ini yang namanya titik impossible. Tuhan itu seringkali datang itu tepat waktu, tapi menurut kita terlambat. Sudah nggak ada harapan, Tuhan sudah datang. Sudah menyerah, baru Tuhan datang. Sudah 4 hari. Orang bilang kalau 4 hari itu sudah tidak bisa dikejar nyawanya. Tapi justru Tuhan menyatakan bahwa hanya Mesias yang bisa membangkitkan orang yang sudah 4 hari dikubur. Jadi 4 hari. Saudara, apa yang saudara nyatakan hari ini mustahil? Bapak, suami saya kembali itu mustahil. Loh, suami saya bertobat itu mustahil. Loh ini mustahil ini. Hanya butuh percaya saja kok. Tapi kalau nggak percaya, nggak bisa dipaksa, saudara. Di ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauh. 1 mil itu 1,8. Kalau 2 mil itu berapa? 364 kiloan ya. Betania atau Betani dalam bahasa Inggris itu artinya rumah perjanjian. Karena ini rumah perjanjian. Kalau saudara punya destiny ilahi, ya, saudara punya tanda darah seperti Lazarus, Tuhan telah menolong, dan saudara tinggal di rumah perjanjian, punya covenant dengan Tuhan. Sekalipun sudah tidak mungkin, itu jadi mungkin. Orang boleh berkata mustahil, loh, ya, orang boleh berkata mustahil, tapi Tuhan ngomong tidak ada yang mustahil. Kita mau percaya fakta apa kata orang apa kata Tuhan. Betania itu artinya rumah perjanjian. Makanya saya senang menyampaikan tentang covenant, perjanjian. Karena Alkitab kita ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang yang mengingkari perjanjian itu akan menelan akibatnya. Memang. Makanya saudara belajar konsisten. Pegang perjanjian.
Kalau saudara mau berubah atau merubah sesuatu harus ada dasar yang jelas. Karena apa? Hukum itu tidak bisa dibatalkan semena-mena, kecuali dengan memunculkan hukum baru. Nah, banyak orang tidak selesai hidupnya karena tidak paham. Dalam perjanjian, makanya kenapa Lazarus itu bangkit? Karena apa? Dia tinggal di dalam perjanjian, di rumah perjanjian. Dan Tuhan tolong, sekalipun orang berkata mustahil. Nah ini saudara, sudah lihat kisah ini menarik saudara ya. Ketemu Marta nggak percaya. Ketemu Maria nggak percaya kalau Lazarus mau bangkit. Dia kenal secara pengetahuan. Makanya orang kenal Tuhan itu begini. Kita harus ngerti kan, kita ini menyembah Tuhan adalah roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang pertama itu kebenaran pengetahuan. Kalau saudara pengetahuan saudara tentang Tuhan salah, saudara juga nyembahnya salah. Makanya pengetahuan itu harus benar tentang Tuhan. Kenapa harus ikut som? Karena supaya memiliki pengetahuan yang benar. Karena orang sekali dua kali belum tentu bisa ngerti kebenaran itu. Sekarang kan dunia sudah canggih, bisa via Zoom. Supaya kenal Tuhan, baca Alkitab. Karena 4 hal ya yang akan mengubah kita kalau kita disiplin. Yang pertama apa? Ibadah. Ibadah itu disiplin. Baca kitab suci, disiplin. Baca kitab suci tiap hari ya, sekolah ini. Yang ketiga, doa punya jam doa setiap waktu itu doa. Yang keempat, pelayanan. Karena pelayanan itu saudara, kita ini ketemu manusia, di mana besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Karena ketika ketemu langsung, kalau hanya doa saudara, kesalahan saudara tidak kelihatan. Karena saudaranya urusan dengan Tuhan. Kalau hanya baca firman, saudara, pertobatan saudara itu tidak jelas. Bertobat benar atau tidak. Tapi kalau pelayanan, jelas. Karena saudara interaksi dengan manusia. Makanya kita jadi tahu orang itu sudah bertobat atau belum ketika terjun dalam pelayanan. Karena di pelayanan itu digesek, diperhalus, ya, dipotong, direndahkan. Karena memang pelayanan itu berada di tempat yang lebih rendah dari yang dilayani. Jadi saudara dikasih Tuhan, ternyata ini menarik ya saudara. Kita lihat bagian terakhir saudara. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka maskulah hatinya. Saudara, air mata itu banyak maknanya. Tapi ternyata air matanya Marta dan Maria dan orang-orang Yahudi itu bukan air mata karena percaya. Maka jangan percaya terhadap setiap air mata. Jangan-jangan itu air mata buaya katanya. Hati-hati dengan air mata wanita. Karena itu air mata yang menghanyutkan banyak pria-pria. Karena dia kadang-kadang play victim, merasa dizolimi. Makanya Tuhan ini maskul saudara. Maria nangis, orang Yahudi nangis, Marta juga nangis. Tapi tidak akan mengubah keadaan. Air mata itu tidak, ya saudara, tidak semua air mata itu bisa mengubah keadaan. Atau keadaan itu bisa diubah dengan air mata. Tapi berarti air mata bisa mengubah keadaan? Ada. Maka Tuhan Yesus
ini membuat keputusan tidak berdasarkan karena adanya air mata atau tidak. Karena justru air mata itu membuat dia maskul. Ini ada maskul itu sebel. Mungkin terjemahan lain mungkin beda ya, sudah kita carikan ya. Sedih ya. Jadi dia terharu, sedih. Sedihnya sedih bukan karena kematian Lazarus, sedih karena apa? Ini orang ini sudah melayani sibuk, tapi nggak kenal aku. Marta kurang sibuk apa? Ini Maria ini persembahannya luar biasa, memecahkan leher buli-buli minyak narwastu. Itu semua hartanya hasil jerih lelahnya 1 tahun dipersembahkan, tapi tidak membuat dia kenal. Kemudian ini juga artinya apa? Dia mengerang dalam roh dan bersusah hati. Terjemahan lain lagi, Yesus merasa sangat sedih dan bersusah hati. Terjemahan lain lagi, Pak. Ya, maskul, sangat sedih. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke saudara, kira-kira Tuhan Yesus maskul gak? Ini anak ini bertahun-tahun buahnya nggak ada. Sudah aku sirami, sudah aku berkati. Buah roh nggak ada, buah kasih nggak ada, buah jiwa-jiwa nggak ada, buah pelayanan nggak ada. Maskul, tebang, begitu saudara. Tidak, saudara, kasih kesempatan 1 tahun. Saya selalu ngasih kesempatan orang. Tak kasih kesempatan 1 tahun gitu. Karena Tuhan ngajari kan, kasih kesempatan. Di ayat 34 dia putuskan, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi ada orang yang menyaksikan bagaimana Yesus itu sudah, dia pernah menyatakan mujizatnya sebagai Mesias, menjelekkan mata orang buta. Karena mujizat Mesias itu yang tidak bisa dikerjakan oleh rabi-rabi Yahudi, salah satunya memelekkan mata buta sejak lahir. Makanya caranya gampang, salah siapa? Ya gitu. Tuhan Yesus enggak. Ini justru karena ini kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Tanda kemesiasan Yesus lagi apa? Menyembuhkan orang kusta. Karena di zaman itu, kalau namanya orang sudah kena kusta, itu nggak bisa dipulihkan. Karena itu kena dosa. Kusta itu karena dosa. Yang bisa menyembuhkan adalah Mesias. Dan lihat 10 orang kusta sembuh. Dia sebenarnya sudah menyatakan diri sebagai Mesias. Tetapi pernyataan dia sebagai Mesias itu adalah terakhir ini. Membangkitkan Lazarus dari kubur. Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tuhan Yesus sudah tahu. Memang seringkali ada orang-orang di sekitar kita itu berbicara baik, tapi belum tentu berbicara benar. Marta ini berbicara baik, tapi tidak berbicara benar. Kalau saudara ini tidak bisa membedakan yang benar dari yang baik, berarti saudara belum berubah cara berpikir saudara. Karena tidak bisa membedakan. Kita ini sudah bukan lagi levelnya membedakan yang baik dan tidak baik. Levelnya kita itu membedakan yang benar dari yang baik.
Ini Marta ngomong baik memang, tapi tidak benar. Seandainya usulnya Marta ini diterima, tidak pernah ada Alkitab mencatat Lazarus ditauhidkan dari apa. Saudara. Ini saudara, seringkali banyak orang memang punya usul baik. Makanya kalau saudara hanya punya usul baik, bukan usul benar, lebih baik ditahan, diuji, supaya saudara tidak. Yesus berkata apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdoa, ini namanya doa Yesus, ayat 41. Salah satu doa Yesus itu di Yohanes 11 ayat 41 ini. Kalau doa Bapa kami itu doa yang diajarkan Yesus kepada saudara, kepada murid-murid. Itu bukan doa Tuhan Yesus, tapi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Di dalam Yohanes 17 itu juga doa Tuhan Yesus supaya bersatu di situ. Dunia melihat engkau di dalam aku. Doanya apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Jadi kalau saudara mau berdoa seperti Tuhan Yesus, awali dengan mengucap syukur. Jangan mengawali dengan meminta. Loh, banyak orang Kristen tuh ngawali doa dengan meminta. Karena saudara disuruh diajari doa Bapa kami, malah doa Yabes. Kadang-kadang enggak koneksi. Semula senangnya doa Yabes, itu kan doa yang kepenginnya kaya, ya, berkati gitu. Tuhan Yesus ngajari bukan itu. Diawali, kalau mau niru doanya Tuhan Yesus, diawali dengan mengucap syukur. Semua mungkin keadaan tidak seperti yang kita ucapkan, tapi ketika kita memperkatakan kebenaran, kebenaran itu akan menciptakan seperti yang kita ucapkan. Tuhan terima kasih, hari ini tubuhku sehat, hatiku bersuka cita. Aku mengucap syukur karena Tuhan membuat ini dalam hidupku. Nanti saudara, karena perubahan semulai dari cara berpikir kita, metanoia dari diri kita. Nanti dunia akan berubah. Dunia saudara berubah, dunia apa saudara berubah? Karena di sini karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi berdoa itu bukan semoga. Kata semoga diganti telah. Dalam nama Yesus Tuhan sudah menyembuhkan. Bukan semoga Tuhan menyembuhkan. Itu bahasanya orang dunia. Bahasa apotik. Semoga lekas sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan telah menyembuhkan engkau. Begitu dong saudara. Karena apa saudara? Kita ini kan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Namanya bahasa iman. Bukan hanya bahasa roh. Banyak orang gedabur bahasa roh, tapi bahasanya yang diucapkan bukan bahasa iman. Bukan bahasa baru. Masih keadaan situasi mengeluh, takut masih berkepanjangan, malah memelihara kekhawatiran. Katanya bahasa roh kok khawatir dipelihara. Ya kan? Kita sering kali kan terkaget-kaget. Justru orang penakut-penakut itu bahasa rohnya kenceng, belidik, saudara. Takut ibadah, takut ini, saudara. Pakai bahasa baru. Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini bahasa iman namanya. Selalu. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Makanya saudara, dalam pelayanan itu kita harus bisa ngerti. Kita ini disuruh Tuhan untuk. Lah mari kita belajar supaya mereka percaya bahwa kita ini diutus Tuhan. Tuhan Yesus ngajari kan, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Tidak ada kolekte ekstra untuk misi saya, itu kan tidak ada.
Dan sesudah berkata demikian, ia berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi diperintah, saudara. Jadi setiap hal itu diperintah. Dan sesudah berkata, ya, dia ngomong itu, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kenapa banyak orang tidak bisa pergi memberitakan Injil? Tidak bisa pergi bersaksi. Kakinya berat. Ya, karena masih terikat dengan kain kapan kaki tangannya, memberi berat. Tuh, tangannya terikat, Pak. Selamatkan dari kubur. Tapi masih terikat kain kapan. Mau ngasih berat, gak bisa. Ini. Mau memberi berat, saudara. Mau menolong orang berat. Mau melayani berat. Karena apa? Masih terikat kain kapan. Makanya saudara perlu ya tindakan setelah orang pelayanan itu kan. Setelah orang diselamatkan itu pelayanan pelepasan inner healing. Mungkin masih ada kain kapan yang mengikat dan kain peluh yang menutup mukanya sehingga minder, rendah diri, tidak bisa ngomong sama orang, tidak bisa memberitakan kabar baik, tidak bisa pergi. Sehingga apa munculnya dalih. Nah, itu orang-orang yang masih terikat dengan kain kapan dan kain peluh dan tertutup kain peluh. Akhirnya sekarang pembenaran, kan sekarang pandemi, Pak. Memang sengaja saya tutup muka saya. Tapi sebenarnya itu kain peluh. Kalau saudara tidak mau, ya, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, seumur hidup saudara akan terikat kain kapan dan kain peluh. Makanya tidak bisa pergi. Saudara, setelah ya Lazarus itu terlepas kain kapannya dan kain peluhnya, wah, kesaksian, saudara. Ya, saksikan orang gempar karena kesaksian Lazarus. Makanya kalau saudara hari dengar firman Tuhan dan bilang ini untuk aku ini mau melangkah berat, mau ngomong berat, saudara perlu dilepaskan dari ikatan dari belenggu, dari kain kapan. Dan kain kapan itu bicara kain kematian. Kecenderungannya mengeluh, kecenderungannya putus asa, akhirnya begitu. Kecenderungannya menyerah aja. Ini karena kain kapan. Ini bau kematian. Kain peluh, tutup malu, rendah diri, ya, kan tutupi mukanya. Aku ini siapa? Aku kan bukan dia. Ya betul, memang aku bukan dia. Kita ini dipakai punya tujuan sama Tuhan. Amin. Kayak Lazarus. Makanya sudah Lazarus itu 2 hal. Dia orang yang punya destiny-nya. Tuhan telah menolong. Kebenaran itu selalu ada buktinya supaya bisa bersaksi. Karena iblis itu hanya bisa dikalahkan yang pertama oleh darah anak domba, yang kedua oleh kesaksian. Jangan menghalangi kesaksian saudara dengan menutup muka saudara dengan kain peluh. Dan Lazarus itu tinggal di rumah perjanjian yang namanya Betania. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita berdoa. Haleluya. Di dalam segala hal, Ya Tuhan. janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan
terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Semua tidak percaya bahwa Saulus akan menang. Tapi Tuhan tidak bergantung pada Dalam orang. segala hal, Firman-Nya ya dan amin. janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saudara tidak mungkin bisa naik ke atas gunung kalau tangan dan kaki saudara terikat kain kapan. Saudara tidak mungkin bisa melihat otoritas kuasa dalam perkataan ketika mulut saudara itu ditutup dengan kain peluh. Ini waktunya firman itu memerdekakan saudara. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan saudara. Mari semua tangan-tangan yang terikat lepas dalam nama Yesus. Kaki-kaki yang terikat dengan kain peluh lepas dalam nama Yesus. Dan muka yang tertutup kain peluh lepas. Sebab kemuliaan Tuhan berbeda atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mulai saudara, keluar dari kata-katamu, keluar dari zona nyamanmu. Haleluya, haleluya. Mari cari Tuhan, mari jumpai Tuhan. Dengar Tuhan berbicara. Lazarus dikubur mendengar Tuhan berbicara. Lazarus keluar, keluar. Haleluya. Kami mari bawa korban syukur kepada Tuhan. Bawa bau harum, bukan bau
kain kapan dan kain belum. Oh kasih ini bikin mukura Kinama takura basara jelas sekalipun tidak ada seorang pun yang mempercayai dan membela Lazarus untuk bisa bangkit keluar dari kubur, tapi Tuhan bela karena engkau punya destiny, punya tujuan dalam diri Lazarus. Tuhan telah menolong karena dia tinggal di rumah perjanjian, maka bawa kami untuk tinggal di dalam perjanjian dengan Engkau. Kami tidak lari seperti Simai, tidak lari seperti Elimelek ya Tuhan, tapi kami mau tinggal di rumah perjanjian sebagaimana Lazarus ya Tuhan. Dan kami percaya mulai hari ini mujizat-mujizat Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami alami terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Buat orang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kami percaya, kami bukan hanya melihat, tapi kami akan mengalami seperti yang kami dengar kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pagi dan siang ini. Terus membawa kami hidup dalam antusias dengan Kami tidak mau berdoa untuk ibadah streaming besok hari Senin. Berkati dan jamah setiap orang yang dengar, supaya kami bisa melihat pertobatan dan perubahan zaman yang terjadi, dan itu mulai dari cara berpikir kami yang diubahkan, bisa melihat dengan jelas apa yang sudah sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan hidup kami bagi kemuliaan. Kami tahu Tuhan memanggil kami di tengah-tengah keluarga kami, kota kami, bangsa kami dan negeri ini, bahkan kami berada di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami percaya Tuhan punya tujuan yang mulia. Setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, angkat kedua belah tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mengerjakan dari waktu ke waktu sampai kepada kekekalan. Dia mengerjakan dan bawa kita dari iman kepada iman. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, Tuhan berkati kami supaya kami dapat menjadi berkat, bisa mengulurkan tangan, dapat menabur benih yang terbaik. Maka saudara sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita
yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan bagimu. Dia curahkan darahnya bagimu, supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir. Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan bawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.